Islam dan Negara, Antara Khilafah, Kerajaan, dan Demokrasi. Oleh Nazaruddin. Sejak wafatnya Nabi Muhammad, umat Islam menghadapi pertanyaan fundamental yang terus diperbincangkan sepanjang sejarah, bagaimana bentuk dan sistem pemerintahan yang ideal dalam Islam. Apakah telah ditetapkan secara baku, ataukah justru terbuka untuk ijtihad dan adaptasi sesuai dengan kebutuhan zaman? Dalam wacana politik Islam kontemporer, khilafah dipandang sebagai sistem politik dan pemerintahan yang ideal menurut Islam. Bahkan ada kalangan yang meyakini mewujudkan sistem khilafah adalah perintah agama, karena itu menjadi tujuan utama perjuangannya. Kelompok yang mengimani kewajiban ini dengan merujuk pada beberapa dalil, di antaranya ayat Al-Quran, menafsirkan beberapa ayat, seperti firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 48, maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka, dan ayat lain yang memerintahkan untuk berhukum dengan hukum Allah, syariat. Bagi mereka, penerapan syariat secara total hanya bisa dilakukan dalam bingkai khilafah. Hadis Nabi, berpegang pada hadis yang sering disebut sebagai hadis khilafah, yaitu hadis riwayat Hudzaifah, masa kenabian akan ada pada kalian selama yang Allah kehendaki, kemudian Allah mengangkatnya jika Dia berkehendak. Lalu akan ada khilafah yang mengikuti manhaj kenabian selama yang Allah kehendaki, kemudian Allah mengangkatnya jika Dia berkehendak. Kemudian akan ada kekuasaan yang zalim selama yang Allah kehendaki, kemudian Allah mengangkatnya jika Dia berkehendak. Kemudian akan ada kekuasaan diktator yang keras selama yang Allah kehendaki, kemudian Allah mengangkatnya jika Dia berkehendak. Lalu akan kembali khilafah yang mengikuti manhaj kenabian. Hadis ini diyakini menunjukkan keniscayaan kembalinya khilafah. Ijma sahabat, mereka berargumen bahwa para sahabat sepakat ijma tentang kewajiban mengangkat seorang pemimpin setelah wafatnya Nabi, yang mana hal ini dilakukan dengan mendahulukan pengangkatan Khalifah Abu Bakar daripada pemakaman Nabi. Ini dianggap sebagai bukti bahwa mendirikan khilafah adalah kewajiban yang disepakati. Khilafah, realitas historis. Pemerintahan pasca wafatnya Nabi oleh generasi kemudian disebut khilafah, dan pemimpinnya disebut khalifah. Fakta sejarah menunjukkan bahwa sepeninggal Nabi Muhammad, umat Islam tidak memiliki satu model tetap dalam memilih pemimpinnya. Abu Bakar dipilih melalui musyawarah di Sakifah Bani Saidah. Umar bin Khattab ditunjuk langsung oleh Abu Bakar. Utsman bin Affan dipilih oleh tim formatur yang dibentuk Umar. Sementara itu, Ali bin Abi Thalib dibayat secara langsung oleh rakyat Madinah setelah terbunuhnya Utsman. 4 model suksesi ini sangat berbeda, menunjukkan bahwa tidak ada acuan baku yang ditetapkan Nabi mengenai proses transisi kekuasaan. Kebijakan dan cara menjalankan pemerintahannya pun berbeda. Misalnya, Umar sangat membatasi akses keluarganya pada kekuasaan. Sementara Utsman sebaliknya sangat longgar, bahkan menempatkan keluarganya pada jabatan-jabatan kekuasaan. Tidak hanya proses suksesi dan cara menjalankan pemerintahan yang tidak seragam, mazhab keagamaan yang dijadikan dasar ideologi negara pun bervariasi. Misalnya, pada masa Khalifah Al-Mamun dari dinasti Abbasiyah, paham Mu'tazilah dijadikan mazhab resmi. Namun, pada masa Khalifah Al-Mutawakkil, doktrin ini digantikan oleh paham yang berorientasi pada hadis. Hal ini memperlihatkan bagaimana paham keagamaan sangat dipengaruhi oleh kebijakan politik penguasa yang berkuasa saat itu. Tidak adanya keseragaman pola ini menunjukkan bahwa ternyata tidak ada acuan baku. Bahkan, tidak ada satu ayat atau hadis pun yang menetapkan bentuk sistem pemerintahan Islam secara rigid. Yang ditekankan adalah prinsip-prinsip dasar seperti keadilan, musyawarah, dan kepemimpinan yang amanah. Pertanyaannya, apa definisi, ciri-ciri, dan persyaratan-persyaratan khilafah? Karena tidak ada teks tunggal yang mendefinisikan secara spesifik, maka definisi dan ciri-ciri khilafah seringkali dibangun dari interpretasi terhadap praktik-praktik pada masa Khulafaur Rasyidin. Secara umum, khilafah dipahami sebagai sistem pemerintahan yang dipimpin oleh seorang khalifah yang bertugas menjaga agama dan mengatur urusan dunia, dengan ciri-ciri utamanya adalah ketaatan pada syariat, musyawarah, syuro, dan keadilan. Namun, seperti yang terlihat dalam sejarah, implementasinya sangat bervariasi. Dari khilafah ke kerajaan, transformasi besar dalam sistem kekuasaan Islam terjadi saat Muawiyah bin Abi Sufyan mengambil alih kepemimpinan. Dalam bukunya Khilafah wa Al-Mulk, Abul A'la Al-Maududi menunjukkan bahwa sejak saat itu, sistem khilafah telah berubah menjadi kerajaan Al-Mulk. Kekuasaan tidak lagi diperoleh melalui musyawarah umat,
tetapi diwariskan berdasarkan garis keturunan, dimulai dari Muawiyah yang menunjuk anaknya, Yazid, sebagai penerus. Maududi berpendapat bahwa baiat bukanlah bukti eksistensi khilafah. Baiat hanyalah sumpah jabatan yang bisa digunakan dalam berbagai sistem, termasuk monarki. Karena itu, meskipun dinasti Umayyah, Abbasiyah, hingga Turki Utsmani menyebut sistem mereka, khilafah, secara esensial mereka adalah kerajaan dalam balutan simbol keislaman. Maududi menolak keras sistem kerajaan karena ia dianggap menyimpang dari idealisme Islam. Baginya, sistem ini menggantikan kedaulatan Tuhan dengan kedaulatan dinasti atau individu, sehingga tidak memiliki tempat dalam Islam. Namun, di sisi lain, mayoritas umat Islam sepanjang sejarah meyakini bahwa dinasti Umayyah, Abbasiyah, Fatimiyah, sampai Utsmani adalah kekhalifahan yang sah. Pandangan ini didasarkan pada analisis bahwa meskipun mekanisme suksesi berubah menjadi monarki, para penguasa pada dinasti-dinasti ini masih menjalankan fungsi-fungsi utama seorang khalifah. Mereka menjaga kesatuan umat Islam, mempertahankan wilayah Islam dari serangan luar, dan menegakkan syariat sebagai hukum negara. Meskipun terjadi penyimpangan dalam praktik kekuasaan, legitimasi mereka sebagai pemimpin umat Islam diakui secara luas. Perubahan dari khilafah ideal ke kerajaan Islami, ini menunjukkan adaptasi politik yang pragmatis demi menjaga stabilitas dan kelangsungan negara Islam di tengah tantangan internal dan eksternal. Dengan kata lain, mereka dianggap sebagai khilafah secara fungsional, meskipun tidak sepenuhnya mencerminkan metode suksesi pada masa Khulafaur Rasyidin. Demokrasi sebagai ijtihad politik modern. Di era modern, setelah keruntuhan Turki Utsmani pada tahun 1924, sebagian besar negara-negara Muslim mengadopsi sistem negara bangsa dan konsep demokrasi. Meskipun bukan sistem yang terbaik dan berasal dari tradisi politik sekuler Barat, demokrasi memiliki prinsip-prinsip yang selaras dengan nilai-nilai Islam, seperti musyawarah, syuro, keadilan, dan partisipasi rakyat. Persoalannya bukan apakah demokrasi bertentangan dengan Islam, tetapi demokrasi yang seperti apa yang sejalan dengan Islam. Karena itu, dibutuhkan ijtihad politik kolektif untuk menemukan format demokrasi yang sesuai dengan semangat Islam. Beberapa model telah muncul sebagai hasil ijtihad ini. Teodemokrasi, diajukan oleh Maududi. Sistem ini menggabungkan kedaulatan Tuhan, syariat Islam, dengan partisipasi rakyat melalui mekanisme demokratis. Dalam pandangannya, hukum tertinggi tetap wahyu, Al-Quran dan Sunnah, bukan kehendak mayoritas rakyat. Wilayat al-faqih dipraktikkan di Iran. Sistem ini memadukan demokrasi dengan teokrasi. Rakyat memilih presiden dan parlemen melalui pemilu, namun, kekuasaan tertinggi dipegang oleh seorang pemimpin spiritual, faqih, yang dipilih oleh Dewan Pakar. Faqih bertindak sebagai penjaga syariat dan memiliki wewenang untuk mengawasi seluruh kebijakan negara, bahkan memveto keputusan presiden atau parlemen jika dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Sistem ini menempatkan otoritas spiritual di atas kekuasaan politik dan hukum yang dipilih rakyat, menciptakan mekanisme check and balances yang unik. Demokrasi berbasis nilai-nilai Islam, model yang coba dikembangkan di beberapa negara Muslim, di mana konstitusi dan aturan-aturan didasarkan atau dipengaruhi oleh nilai-nilai Islam, seperti perjuangan para tokoh Islam di Indonesia yang mengusulkan dasar negara, ketuhanan dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pemeluknya. Kesemuanya merupakan hasil dari upaya mencari jalan tengah antara nilai-nilai Islam dan tuntutan zaman. Mewarisi semangat khilafah, bukan bentuknya. Praktek politik Islam di masa lalu yang disebut khilafah, sering diposisikan sebagai antitesa dari demokrasi. Tesis atau asumsi ini menjadi menarik ketika kita kaitkan dengan analisis Robert N. Belloh terhadap praktek politik di era Khulafaur Rasyidin. Menurut Belloh, praktek politik di masa itu modern dalam ketinggian komitmen, keterlibatan, dan partisipasi yang diharapkan dari berbagai lapisan masyarakat. Modern karena konsep dan praktek kepemimpinannya, yang tidak didasarkan pada garis keturunan. Mirip atau lebih dekat dengan sistem politik demokrasi modern. Belloh juga mengatakan praktek politik pada masa itu, too modern to succeed, terlalu modern untuk sukses. Dari analisis Belloh tersebut menunjukkan bahwa sistem yang dipraktekkan di era Khulafaur Rasyidin kompatibel dengan demokrasi modern. Di sana ada nilai-nilai yang kompatibel dengan demokrasi seperti persamaan al-musawah, kebebasan al-huriyah, dan pertanggungjawaban publik atau akuntabilitas al-masuliyah. Oleh karena itu,
pola hubungan antara Islam dan negara seharusnya tidak terikat pada satu bentuk institusi tertentu, melainkan pada nilai-nilai yang mendasarinya. Mencari kembali khilafah dalam bentuknya yang historis mungkin tidak relevan dengan kondisi global saat ini yang didominasi oleh negara bangsa. Namun, mewarisi semangatnya adalah keniscayaan. Fakta historis juga menunjukkan, khilafah adalah sistem politik yang terus berevolusi dan tidak pernah memiliki bentuk tunggal yang baku. Dari musyawarah hingga monarki dinasti, setiap era memiliki interpretasi dan implementasi yang berbeda. Khilafah pada hakikat lebih merupakan semangat daripada sebuah bentuk institusi yang kaku. Semangat ini adalah semangat kepemimpinan yang adil, amanah, dan berpegang teguh pada syariat. Pilihan untuk mengadopsi sistem politik modern seperti demokrasi bukanlah sebuah pengkhianatan terhadap idealisme Islam, melainkan sebuah ijtihad yang relevan dengan konteks zaman. Selama prinsip-prinsip dasar Islam seperti keadilan, musyawarah, dan tanggung jawab publik dapat ditegakkan, maka sistem politik demokrasi dapat menjadi wadah yang sah untuk mewujudkan cita-cita Islam. Oleh karena itu, tantangan terbesar bagi umat Islam di era modern adalah bagaimana mengintegrasikan nilai-nilai luhur Islam ke dalam sistem politik demokrasi yang ada, bukan terjebak dalam romantisme bentuk institusi masa lalu yang tidak lagi relevan.